Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Loka Karya, Pandu Digital Daring Pembentukan Pandu Digital. Acara ini diselenggarakan oleh Pandu Digital Indonesia dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta Jaringan Sekolah Digital Indonesia dan Cyber Kreasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat berjumpa dalam virtual meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, perkenalkan saya Jufriyadi dari UPT SPF SD Gotong-Gotong 1 Kota Makassar. Akan memandu Loka Karya siang ini dengan materi presentasi interaktif dengan Canva. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berkenalan dan membacakan CV dari pemateri kita, narasumber hebat kita siang ini. Narasumber kita adalah Ika Ayu Via Johan, tempat dan tanggal lahir Palopo, 17 Agustus 1989. Alamat Jalan Pelita Raya Lorong 3, nomor 9. Nomor WhatsApp 085255922618. Riwayat pendidikan narasumber kita adalah tahun 2001 di SD Negeri Mongisidi 3 Makassar. Tahun 2004 adalah SMP Negeri 8 Makassar. Tahun 2007 adalah Madrasah Alia Negeri 2 Model Makassar, serta di tahun 2011 Universitas Negeri Makassar. Kemudian pengalaman mengajar beliau tahun 2011 sampai 2013 di SDN Maradekaya 2 Makassar. Tahun 2013 sampai 2014 di SDIT 34 Al-Azhar Makassar. Tahun 2014 sampai 2016 beliau mengabdi di SDN 89 Uru Kabupaten Nrekan. Tahun 2016 sampai tahun 2019 mengabdi di SDN 142 Kampung Baru Nrekan. Dan tahun 2019 sampai sekarang beliau mengajar di SDN Percontohan PAM. Prestasi beliau yang pertama adalah instruktur VCT Siameo Siamelot Batch 3 dan 4. Kemudian koordinator Provinsi Sulawesi Selatan, instruktur VCT Siameo Siamelot Batch 5. Tim Inti Lontara, Learning Online Nusantara. CEO Bimbingan Belajar dan Pelatihan Arbeits, Ambasador Lark Suite, Trainer Microsoft Office 365, Google Master Trainer, Figur, Forum Inspirasi Generasi Unggul dan Religius, Ketua P2TK JSDI Sulawesi Selatan, Pengajar Praktik Guru Penggerak, Purwa Pandu Digital atau Batch Merah Kementerian Kominfo, serta Kuisi Super Trainer dan Microsoft Innovative Educator Expert. Itulah CV dari narasumber kita siang ini. Baik Bapak Ibu, bersama narasumber kita Ibu Ika Ayu Via Johan dari UPT SBF SDN Percontohan PAM. Beliau adalah narasumber yang handal dan merupakan mentor saya. Baik Bapak Ibu, kegiatan Loka Karya kita siang ini ada 2 sesi. Yang pertama sesi materi akan dibawakan oleh narasumber kita, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu silakan menyimak materi yang akan dibawakan oleh Ibu Ika Ayu Via Johan dan persiapkan pertanyaannya. Nanti pada saat sesi pertanyaan Bapak Ibu bisa menulis di chat ataupun kalau mau bertanya langsung bisa raise hand. Demikian Bapak Ibu, dan untuk lebih efisiennya
Mari kita langsung saja simak pemaparan materi dari Ibu Ika Ayuvia Johan. Disilakan Ibu Ika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Pak Jupri ya yang bersedia menemani saya hari ini di Lokakarya. Selamat datang Bapak dan Ibu, dan tentunya itu bukan prestasi ya Bapak Ibu, sekedar segelintir aktivitas saja yang sudah dicapai hingga saat ini. Jadi saya rasa peserta kita yang hadir pada hari ini sebagian besar dari Duta Belajar nih Pak Jufriyadi. Jadi kita nanti akan saling share. Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu, tapi kita sini hanya saling berbagi apa yang saya miliki, dan kemungkinan juga nanti teman-teman memiliki juga pengetahuan yang lebih, kita saling share di sini. Izin saya share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya pada saat sebelum join ke sini ya, atau mengikuti kegiatan TOT ya, merupakan kelanjutan juga dari Duta Rumah Belajar, ada juga sebagian peserta umum di sini. Saya ingin mempresentasikan bahwa pembuatan RPP ini sebenarnya RPP sesuai Permendikbud sekarang tidak ada lagi yang mengikat ya. Jadi ini kita disuruh sebebas berkreasi mungkin. Nah, untuk RPP sendiri itu bagaimana caranya kita membuat RPP di Canva, RPP dan LKPD serta presentasi itu sebenarnya kita bisa buat di Canva dengan cara sekreatif mungkin dari Bapak dan Ibu. Nah, untuk membuat RPP di Canva itu, Bapak dan Ibu bisa menggunakan template yang sudah ada di Canva ini. Saya perbesar dulu. Oke, di beranda ini, saya langsung to the point ya, karena waktunya juga sangat terbatas, jadi nanti kebanyakan kita diskusi. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan pencarian ya, pencarian ukuran misalnya ada ukuran dokumen A4, kemudian ada juga ukuran yang tertentu, tapi biasanya kita pakai dokumen ukuran A4 nih, supaya RPP kita yang dibuat itu sesuai nanti pada saat kita mau print. Nah, tapi kalau saya di sekolah saya ini, di sekolah kami itu mengumpulkan RPP ke kepala sekolah hanya dalam bentuk digital. Kalaupun nanti ada kebutuhan administrasi di sekolah itu bisa kita print. Nah, ini bisa kita klik saja ya, pencarian CV. Karena kenapa? Ketika kita ketik pencarian di CV di sini ada banyak ya template-template yang sudah ada, kita bisa gunakan nih di sini. Dan ukurannya pun itu akan sesuai berukuran A4. Nah, sini Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu dan makeover ya, artinya isinya ini bisa diganti ataupun bisa ditambah lagi dengan ikon-ikon dari Canva. Seperti ini untuk membuat RPP ya, kalau mau mencari ukuran yang pas. Nah, namun kalau untuk presentasi itu dan LKPD ini tidak mengikat ya. Untuk LKPD sendiri bisa ukuran A4, kemudian bisa ukuran landscape, kemudian bisa ukuran yang lainnya, tergantung keinginan Bapak dan Ibu seperti apa. Nah, kalau untuk presentasi itu ada khusus di sini untuk halamannya, nanti diklik yang untuk presentasi. Bisa juga sebenarnya buat presentasi kemudian ada mungkin makeover video ya atau audionya di situ, bisa di sini. Namun saya lebih merekomendasikan di presentasi pendidikan untuk memulai desain kita. Nah, kalau LKPD di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan pencarian sini lembar kerja. Nah, ada banyak sekali template, jutaan template yang ada di Canva yang bisa digunakan, terutama yang guru ya. Ini ada jenis lembar kerja atau LKPD ukurannya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau berbentuknya memanjang, tinggal nanti bisa dirubah sesuai ukurannya.
Nah, izin saya perkenalkan, tentunya Bapak dan Ibu sudah memiliki RPP sebelumnya ya, yang sudah dibuat, karena notabene-nya ini adalah guru, dan kita makanan sehari-harinya ini adalah membuat RPP. Dan RPP itu sebenarnya idealnya adalah dibuat pada saat satu kali pertemuan ya, bukan langsung sekali setahun gitu, langsung jadi. Namun sebelum pertemuan itu, kita membuat atau merencanakan terlebih dahulu rencana pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, untuk RPP sendiri ini sebentar tertutup nih sama yang di atas. Ini bukan ini. Nah, untuk RPP sendiri sini saya sudah buat ya di Canva. Ini saya pakai akun ForEdu yang sudah didaftar sebelumnya. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu juga cara mendaftar akun ForEdu, namun kalau misalnya ada kendala dalam mendaftar akun ForEdu di Canva-nya, boleh nanti kita diskusi di akhir materi ini. Nah, kalau di RPP di SD itu sama SMP dan SMA ya tidak akan sama seperti ini ya Bapak dan Ibu, terutama di SD. Karena kalau kami itu, terutama saya sendiri adalah guru kelas, kelas itu dalam satu kali kita mengajar terdapat banyak mata pelajaran, sehingga RPP-nya itu tidak bisa sesingkat-singkatnya gitu. Jadi kita harus ya ini kayak padat karena memang tidak bisa RPP yang harus kita buat untuk DSD itu tidak sama dengan guru bidang studi gitu. Di RPP guru kelas ini terdiri, yang saya sudah buat, ini saya zoom ya, terdiri atas muatan bahasa IPA dan IPS. Nah, untuk pembuatan RPP ini sendiri tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu seperti apa sih item-item yang ada di dalam RPP. Nah, untuk pembahasan kali ini tinggal item yang sudah Bapak Ibu miliki di RPP kita itu kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke Canva. Dengan cara apa? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada filenya, itu teksnya bisa di copy paste, kemudian bisa di makeover lagi gitu. Oke, seperti ini rancangan RPP saya. Kemudian di dalam RPP ini, mengapa saya buat sedetail mungkin? Karena saya kemarin cuti ya, Bapak dan Ibu, cuti melahirkan, dan kemudian saya membagikan RPP saya ini ke guru pengganti saya. Nah, tujuan RPP itu juga adalah bagaimana guru yang menggantikan kita bisa tahu nih alur yang kita inginkan nanti di dalam kelas, dalam pembelajaran. Sehingga pada saat kita memberikan RPP kita, dia mengetahui, oh seperti ini langkah-langkah yang harus untuk dipelajari bersama anak-anak dan tujuannya seperti apa. Nah, pada RPP ini tentu saja ada identitasnya ya, identitasnya. Kemudian saya cantumkan di sini modanya mengajar secara apa. Ini saya menggunakan Microsoft Teams ya, untuk di sekolah kami dari kelas 1 sampai 6 kami menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian model yang dipakai, pendekatannya, dan ini ada media pembelajaran, artinya guru pengganti atau saya yang menggantikan saya, dia mengetahui, oh ini sudah ada aplikasinya, kemudian video yang dipakai nanti ini. Nah, asesmennya, kemudian tujuan pembelajarannya di sini, serta langkah-langkah lah kegiatan, mulai dari orientasinya sebelum masuk dalam kelas, kemudian ada pendahuluan, kegiatan inti, ya, kemudian sintaknya, tanpa sintak pun juga bisa ya Bapak dan Ibu, dan tidak harus seperti ini. Jadi kan kita diberikan berkreasi, di mana RPP itu yang penting Bapak Ibu sudah paham alurnya seperti apa dan tujuan pembelajaran tersebut bisa dicapai nanti pada saat pembelajaran, serta ada penutup. Nah, seperti ini bentuk RPP saya. Kalau misalnya di satu tema itu cuma 2 pelajaran, ini tidak akan sepadat ini ya Bapak dan Ibu, pasti akan agak longgar nih. Nah,
saran saya ketika membuat RPP yang berbentuk ini saya ambil dari sini Bapak Ibu, template ini. Kemudian saya makeover latarnya ya. Latar dari RPP ini untuk membentuk Canva, saya sangat menyarankan menggunakan latar putih. Mengapa? Kita tidak tahu ya kalau misalnya ada administrasi yang harus di-print itu untuk dibuktikan pada saat akreditasi atau apa, kemudian diminta untuk bukti fisiknya. Kalau warna putih kan tidak terlalu banyak ya di-print Bapak dan Ibu. Ketika Bapak Ibu full color untuk latarnya juga, kemudian animasinya juga, itu lebih banyak makan tinta. Cuman saran teknisinya aja ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu untuk RPP. Nah, RPP ini Bapak dan Ibu sekali lagi bisa Bapak Ibu lakukan pencarian ya untuk desainnya. Nih, saya akan lebih banyak mengupas nih tentang presentasi interaktif. Mengapa interaktif? Ya, presentasi itu tidak harus dibacakan, hanya dibacakan saja seperti ini. Namun meminta juga audiens kita untuk mengisi atau berinteraksi juga pada presentasi kita. Nah, ini adalah bentuk RPP ya. Kalau untuk detailnya ini benar atau tidak, saya tidak bisa menjudge nih RPP Bapak Ibu benar atau tidak, karena yang punya hak progresitas itu bukan saya pribadi, namun saya di sini hanya menjelaskan bahwa untuk membuat RPP itu silakan nanti Bapak Ibu menggunakan template dari resume atau CV yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk dari segi ukuran dan juga dari segi tampilannya. Nah, seperti itu. Untuk mengubah ukurannya, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini kita bisa rubah dokumennya misalnya A4. Nah, ukuran dokumen A4 karena ini terblok. Kenapa terblok? Karena ini sudah ukuran dokumen A4. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kalau legal sih saya belum pernah coba, tapi mudah-mudahan ada. Untuk ukuran legalnya sepertinya tinggal dirubah saja di sini lebar dan tingginya untuk ukuran F4. Jika Bapak Ibu mau print, lebarnya dan tingginya berapa. Nah, seperti itu. Nah, kedua juga Bapak Ibu sudah punya nih ya, punya RPP di perangkat Bapak dan Ibu. Tinggal malas untuk mengcopy paste. Itu bisa Bapak Ibu upload langsung ke Canva dalam bentuk dokumen Word. Nah, jadi di berandanya Bapak dan Ibu di sini, nanti klik buat desain dan import file. Sekarang Canva bisa mengimport apa saja dokumen, jenis dokumen. Bisa dalam bentuk PPT, PowerPoint, Excel, kemudian ada juga Word, PDF, video, audio pun juga bisa. Nah, contoh saja, ini saya contohkan saja ya untuk upload dokumennya. Bapak dan Ibu tinggal masukkan saja ya dokumennya. Saya ambil dulu RPP saya. Ya, ini RPP. Bukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa import masuk ya RPP 1. Yang mana ya? Ingat juga. Saya contohkan satu saja ya, Bapak Ibu, ini matematika ya. Nah, ini saya import masuk. Jadi tinggal Bapak Ibu klik buat desain, kemudian import file Bapak dan Ibu. Bisa dalam bentuk PowerPoint, Microsoft Excel, kemudian bisa juga dalam dokumen. Ini kenapa? Oh ya, jaringan. Jadi ini membutuhkan waktu ya untuk proses selesai upload. Ini tergantung sebenarnya dari lembarnya ya. Biasanya ini banyak nih isinya saya di dalam RPP. Bentar, saya ambil yang satu lembar aja. Dokumen lain aja ya Bapak Ibu. Saya import. Jadi usahakan untuk
akses dokumennya itu tidak terlalu banyak berlembar-lembar, gitu, supaya proses uploadnya mudah. Ini saya upload ya satu untuk file dokumen aja. Mantap proses, jadi waktunya itu memang membutuhkan waktu yang lebih ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh bentuk ya, hasil dari upload dari bentuk dokumen. Nah, tentunya itu di dokumen ya, Bapak dan Ibu, di dokumen Bapak dan Ibu, pada saat mau import masuk di Word, dari perangkat sama di Canva pasti ada yang bergeser. Ya, pasti ada bergeser atau ada tata letak yang tidak sesuai nih dengan Canva-nya. Dan juga begitupun juga nanti Bapak Ibu ketika import masuk ini atau merubah desain kita dari Canva merubah ke Microsoft Word ataupun PPT. Ya. Jadi pasti ada yang bergeser. Mungkin dari segi jenis fontnya itu tidak ada di perangkat Bapak dan Ibu, dia akan kembali ke default. Nah, begitupun juga kalau mau masuk ke Canva-nya, gitu. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu kita bisa custom, dan di Canva pun juga bisa membuat kotak ya, kotak-kotak. Nah, seperti ini nanti tinggal kita bisa makeover lagi, mau tampilkan ikon-ikon yang mana, kemudian mau tampilkan fitur-fitur apa di dalam RPP kita. Nah, yang terbaru di RPP yang ngehits ya, ngapa saya katakan ngehits? Karena diletakkan berupa QR code. Nah, QR code-nya itu berupa apa? Mungkin bisa tanda tangan kepala Bapak dan Ibu, kemudian ataukah juga QR code-nya itu berupa link drive atau link quiz, itu bisa dimasukkan. Jadi Bapak dan Ibu bisa masukkan link quiz dari Quizizz atau dari Word, dari form, itu bisa dimasukkan linknya di sini, kemudian pakai yang akses QR code. Nah, nanti akan di Canva ini akan tergenerate otomatis untuk bentuk QR code-nya. Dan tinggal Bapak Ibu letakkan di mana yang ingin disesuaikan pada RPP-nya. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu untuk pembuatan RPP. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang RPP, boleh di kolom chat ya, karena ini saya lihat materinya padat sekali ya, bukan cuma RPP, tapi ada LKPD, serta presentasi. Jadi kita padatkan. Nah, kemudian saya beralih nih ke presentasi interaktif. Oke, saya buka nih presentasinya, sebentar. Saya minimize dulu. Dalam presentasi kita ya, yang di dalam presentasi kita ini saya tampilkan. Nah, di dalam presentasi kita ini kita bisa buat menjadi lebih interaktif ya. Lebih interaktifnya dengan apa? Jadi bukan cuman desain-desainnya yang bagus, tapi kita buat secara interaktif. Ini sudah ada peserta yang kemarin ya membuat interaktif, nanti saya akan tampilkan ke Bapak Ibu. Nah, ini slide presentasi ya yang saya buat dari Canva langsung, dan menariknya di ini tanpa harus kita download ya, Bapak dan Ibu bisa langsung pakai mode tampilan atau slideshow di Canva. Kalau di PowerPoint kita gunakan slideshow ya, tapi kalau di Canva sama jenisnya tampilan juga. Nah, di slide presentasi ini di Canva sudah ada tombol kayak pointernya nih ya yang berwarna. Nah, kemudian selain itu presentasi kita pun juga bisa kita gunakan seperti hyperlink atau menunjukkan gambar itu mau kemana. Nah, contoh ini tombol menu ya, ini menunya. Saya pilih tools dasar, saya klik aja tools dasar ya. Ini akan berlompat ke tools. Nah, seperti ini.
Kemudian, kalau saya mau kembali ke menu awal, ini kalau saya klik-klik di sebelah-sebelahnya ini tidak bergerak ya, Bapak dan Ibu, tidak akan melompat nih ke slide selanjutnya. Ketika saya mau klik ke menu awal, saya klik kembali ke menu ya. Nah, ini akan kembali ke menu. Saya ulangi lagi, saya klik tools dasar, ya seperti ini, dan saya pilih next, ini saya gunakan tombol ini. Nah, ini sama ya dengan PowerPoint, kita menggunakan hyperlink juga. Nah, kalau di Canva juga ada hyperlinknya. Dan enaknya lagi kalau ada animasi geraknya seperti ini, ya ini tanpa harus kita klik-klik, dia akan muncul otomatis. Jadi ada variasi lah untuk mempresentasikan materi kita nanti ke peserta didik. Nah, ini saya tombol back, kembali lagi, ya, kemudian, ini menunya, pergi ke lembar kerja, pergi ke menu lagi, kemudian pergi ke games. Nah, jadi ini kita bisa jadikan seperti presentasi interaktif ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya untuk memberikan ke siswa kita, ya, kita cukup memberikan linknya saja nih, Bapak Ibu. Saya contohkan saja ya, Bapak Ibu. Ini baru saya bikin, soalnya dari tadi pagi baru saya bikin. Saya tampil, ini kalau kita mau tampilkan ya, Bapak Ibu, toolsnya. Kalau mau dibagikan ke siswa kita, cukup bagikan saja, ya. Kemudian agar presentasi kita itu interaktif, klik yang bisa berkomentar. Nah, mungkin ada peserta kita atau audiens kita mau bertanya tentang slide kita di slide 1 atau slide selanjutnya, itu bisa mereka tinggalkan komentar ya di slide. Nah, seperti itu. Saya coba bagikan ke teman-teman ya. Tentu saja ini belum sempurna ya Bapak Ibu, karena saya baru bikin ini ya. Saya salin tautan dan bisa komentar ya. Silakan Bapak dan Ibu klik di kolom chat untuk mencoba akses komentarnya. Nah, saya contohkan, ini linknya. Dan oke, sudah banyak nih ya. Wow, sudah banyak nih yang langsung bergabung. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, di presentasi kita, di sini sama dengan PowerPoint, seperti biasa, kita bisa menyelipkan catatan ya. Catatan di sini Bapak Ibu, untuk presentasi kita. Dan juga bisa kita berikan nama per slide itu. Misalnya, agar kita pada saat mau hyperlink, tombol-tombol yang ada di sini, bisa kita gunakan. Tidak bingung, ini slide keberapa ya, gitu. Jadi kita pakai rename-nya, rename slide kita. Misalnya slide 3 menu, slide 4 itu beranda, template, elemen, unggahan, ini adalah petunjuk ikon-ikon dasar ya, untuk presentasi. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada ya yang beralih ke halaman 1, boleh coba nih untuk kolom chattingannya, boleh coba klik chattingannya seperti apa. Contohnya saya gunakan dulu jendela samaran. Saya copy paste ya linknya. Loading ya, karena luar biasa ini berat. Nah, seperti ini. Pada saat Bapak dan Ibu buka linknya, ya, buka linknya ini, oke. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu secara tidak langsung bisa akses materi kita. Jadi tanpa harus download ya, tinggal diputar saja. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau, Bapak dan Ibu mau bagikan ke murid, apakah harus menggunakan Canva? Tidak, Bapak dan Ibu. Ini bisa digunakan tanpa menggunakan akun Canva. Jadi bisa akses tanpa harus login lagi ke Canva. Kalau kita bagikan hanya bisa melihat, tidak bisa edit. Kecuali kalau misalnya kita bagikan presentasi, kita bisa mengedit, ya.
atau berkomentar yang lain, itu mereka harus buka akun Canva. Gitu. Nah, saya ini yang tidak punya akun Canva ya, Bapak Ibu, saya contohkan, mereka tidak akan bisa buat komentar karena tidak ada akun Canva. Namun kalau misalnya kita sudah memiliki akun Canva di presentasi kita dan membagikan, itu, aduh, kok saya buka lagi sebentar, itu langsung bisa berkomentar di kolom chatnya, chat per slide. Nah, saya copy paste di web browser yang lain. Masih proses. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, oke. Di sini Bapak dan Ibu sudah lihat, juga bisa melihat siapa saja atau berapa sih jumlah peserta yang sudah melihat nih akun saya. Ini saya coba pakai akun yang bukan Canva Pro ya, Bapak Ibu, dan bisa berkomentar. Nah, ada kolom chat di sampingnya. Ini boleh mengomentari, tulis komentar di kolom chat di situ. Ini salah satu interaktif juga, Bapak dan Ibu, ketika ada anak peserta didik kita mungkin malu ya, buka mikrofon, kita bisa masukkan di sini. Apa sih kendala kita, apa kendalanya dari peserta kita, ya. Apanya nggak bisa? Ini sudah bisa Bu Hesti, oke, saya bentangi. Dan kita bisa berikan feedback ya, Bapak dan Ibu. Ini bisa kita bagikan feedback. Bentuk thumbnail-nya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa coba nih juga akun icon menu, kemungkinan juga ada yang melompat ya, yang bergeser. Icon ketika Bapak Ibu klik menu, dia akan beralih ya ke menu. Itu kalau Bapak Ibu berkomentar ya. Coba saya ubah aksesnya untuk tidak bisa berkomentar. Saya stop share screen. Enggak usah deh. Saya kirim lagi ya linknya yang untuk tidak bisa berkomentar. Hanya tampilan saja. Nah, supaya Bapak dan Ibu bisa melihat thumbnail-nya. Ini saya bagikan, kemudian hanya bisa melihat ya. Saya bagikan ya di kolom chat untuk ini. Bapak dan Ibu hanya bisa melihat supaya bisa melihat perbandingannya seperti apa. Nah, ini saya buka lagi. Buka lagi yang tidak bisa berkomentar atau akses komentarnya itu sudah diputus. Nah, ini langsung dia dalam bentuk presentasi ya Bapak dan Ibu. Kayak slideshow juga. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa mengendalikan atau audiens kita bisa mengendalikan slide-slide berapa yang dia inginkan. Nah, ini kita next. Next lagi. Nah, ini ada tombol-tombol menunya. Boleh Bapak Ibu coba apakah bisa diklik nih di sembarang tempat ya nantinya. Di sini misalnya saya buat klik tools dasar. Dan ketika Bapak Ibu klik di lokasi lain, ini tidak akan berpindah tempat. Hanya pada saat klik menu, dia akan berpindah ke menu seperti itu. Nanti kita coba nih belajar seperti apa. Dan para duta rumah belajar nih pasti langsung terinspirasi nih mau buat game edukasi, mungkin game edukasi dari Canva bisa. Ini sangat bisa Bapak Ibu bisa buat game quiz, kemudian buat presentasi interaktif tanpa harus download dulu menggunakan aplikasi, diekspor ke aplikasi lalu dibagikan, dan peserta unduh itu tanpa harus seperti itu. Cukup linknya saja ya dibagikan ke siswa, kemudian presentasi kita atau slide presentasi itu bisa langsung menjadi interaktif. Oke, saya back ke menu. Jadi seperti ini ya Bapak dan Ibu, contoh untuk sampelnya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu lah perbedaan ketika bagikan presentasi kita dan bisa berkomentar seperti apa tampilannya. Kemudian membagikan presentasi kita tanpa
bisa berkomentar seperti apa tampilannya. Akan jadi seperti ini. Apakah harus menggunakan Canva? Ingat, tidak perlu ya, tanpa perlu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya mau membagikan linknya ke orang lain, bisa di Facebook, bisa dibuka di lainnya. Jadi saya kembali ke slide-nya. Oke, saya kembali ke slide saya. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu, kita juga bisa melihat di sini samping tombol tampilan ada jejaknya atau total audience nih, siapa yang berkunjung. Cuman untuk peserta yang apa namanya, untuk nama lengkapnya ya, itu agak sulit kita lihat, hanya pesertanya berupa anonim aja. Hanya totalnya saja yang kita bisa lihat. Ini untuk tampilannya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ketika sudah membuat slide presentasi, ini juga bisa kita rekam, ya, bisa rekam tampilan kita. Bapak Ibu mau upload ke YouTube itu bisa. Kita klik bagikan, kemudian pilih lainnya, dan pilih tampilkan dan rekam. Tampilkan dan rekam, lalu masuk studio. Mari saya matikan dulu untuk layar ini. Ini bisa langsung kita rekam ya Bapak dan Ibu, untuk presentasi kita, karena video saya juga digunakan di sini, jadi sulit untuk membuka, tapi ini bisa langsung merekam. Jadi langsung merekam, yang tampil di hasil rekaman ini hanya di kotak merah saja, hanya berada di kotak merah. Kalau yang di samping kanan ini adalah catatan-catatan kita per slide, jika ada mau diselipkan pada saat kita mau berbicara atau menyampaikan materi. Dan yang di bawah ini adalah kontrol kita kalau mau menuju ke slide-slide selanjutnya. Nah, ini tidak akan terlihat kepada peserta kita pada saat merekam. Yang terlihat di hasil rekaman hanyalah di dalam kotak merah ini. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, saya akhiri dulu ya. Dan hasil unggahan rekaman kita ini bisa langsung linknya saja kita berikan ke siswa, tanpa harus upload dulu ke video, ataukah mau unduh dulu baru upload ke WhatsApp, upload ke Google Classroom. Ini cukup salin tautannya saja dan bagikan ke teman-teman atau peserta didik kita ataupun audiens gitu. Ini saya pilih simpan dan keluar, buang aja ya. Buang. Kalau Bapak dan Ibu simpan dan keluar dan mau merekam ulang, itu harus dihapus dulu sebelumnya, baru kita mulai lagi. Ya, baru kita mulai lagi. Nah, ini saya coba kembali. Oke, ini saya gunakan kamera ya. Oke, mudah-mudahan bisa nih kalau saya. Dah, seperti ini kalau saya menggunakan kamera. Namun untuk kekurangan di Canva, mudah-mudahan ini terupgrade ya di Canva. Di Canva ini belum bisa menghilangkan background ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya punya layar hijau di belakang itu belum bisa. Kita harus editing lagi, pakai aplikasi lain kalau mau menghilangkan background-nya. Di sini kita mulai merekam. Nah, di sini terlihatlah wajah kita pada saat presentasi. Gitu. Wajah kita saat presentasi. Tinggal Bapak Ibu bicara, nanti di sini silakan dan upload hasil pelajaran kita nih ke peserta didik. Ya, saya akhiri rekaman. Lama downloadnya itu tergantung durasi ya, durasi Bapak Ibu merekam. Kalau sebentar pasti unggahnya juga sebentar. Nah, itu untuk interaktif kedua ya, untuk presentasi. Ada lagi nih, Bapak dan Ibu. Ada laginya apa? Saya kembali ke pengeditan.
kita bisa ya, kita bisa membuat presentasi ini menjadi bisa berkolaborasi istilahnya. Berkolaborasi bersama audiens. Nah, contoh saya sudah menyiapkan di sini. Ini saya sudah menyiapkan presentasi atau yang bisa diedit ya oleh Bapak dan Ibu. Linknya. Oh ya, bisa saya ambil di sini deh. Terlalu banyak jendela yang terbuka. Saya ambil link yang sudah saya sematkan. Kalau Bapak Ibu capek ini Word-nya ya, di Word. Ini silakan Bapak Ibu buka ya. Link yang terakhir yang saya kasih di kolom chat. Ya, silakan dibuka link yang berada di kolom chat yang terakhir. Nah, presentasi kita ini bisa kita buat menjadi editing ya, editing. Oh, sorry, minta akses. Sebentar, saya buka dulu. Privat, Ibu Ika. Bentar, saya belum ganti soalnya tadi. Kalau terlalu cepat ngomong ya Bapak Ibu, apalagi kalau di sini sudah masternya nih untuk Canva. Pasti sudah paham nah kalau tombol-tombol toolsnya ini. Saya gunakan dulu. Ya. Coba silakan Bapak dan Ibu untuk membuka linknya. Ya, ini sudah ada beberapa orang yang masuk. Ya, tadi Bapak Ibu akses presentasi itu bisa chatting ya, atau bisa berkomentar. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa mengedit nih. Kita beralih, ini bisa juga dijadikan LKPD Bapak dan Ibu, lembar kerja, ya, lembar kerja kita. Misalnya nanti kelompok berapa yang mau mengedit, kemudian berikan template ini ke kelompok berapa lagi. Nah, di sini di slide ketiga, Bapak dan Ibu bisa tuliskan, ya, tuliskan ide atau topik utama Bapak dan Ibu untuk membuat LKPD itu seperti apa. Silahkan dituliskan di note-nya, ya, di note-nya. Untuk membuat presentasi itu kalau bisa yang biasa-biasa saja ya, Bapak dan Ibu, tergantung audiensnya. Kalau saya biasanya gunakan slide presentasi itu karena anak-anak cenderung yang full color, ya itu saya berikan juga yang sesuai. Silahkan Bapak dan Ibu tuliskan di situ apa saja sih nanti LKPD yang Bapak Ibu mau bikin, ya, ide Bapak dan Ibu dalam membuat LKPD. Nah, jadi ini bisa seperti kayak Jamboard ya, Bapak dan Ibu. Nah, sudah ada yang gambar tape ya. Baik, ini bikin ngiler ada tape. Mau kirimkan tape kayaknya ke kita ini. Ada tape, kemudian ada karakter building, LKPD digital. Siapa lagi nih yang berkomentar? Ibu Ike, LKPD interaktifnya seperti apa ini Bu Ike? Saya berbesar. Dengan link, berbagai link, kolaborasi dengan berbagai link. Ya, nanti saya jelaskan di sini untuk itu. Oke, jadi kita bisa berkolaborasi di satu slide. Dan tidak hanya di slide ini, Bapak Ibu bisa membuat template sebenarnya juga di slide-slide ini. Ya, membuat slide baru, membuat selama slide kita itu bisa diedit, dan Bapak Ibu pasti bisa menambahkan ataupun menghapus nih. Wow, luar biasa, ada yang menghapus slide yang sebelumnya. Nah, bisa menghapus, bisa
menambahkan, membuat lagi desain yang lain di satu slide ini untuk berapa orang itu bisa. Nah, ini bisa juga kita kolaborasikan. Sama halnya kalau misalnya Bapak Ibu mau kolaborasi di Google Doc, Google Slide, kemudian bisa di PowerPoint juga yang untuk Microsoft. Kalau mau editing. Ini bisa di Canva. Jadi cukup satu linknya saja, kemudian Bapak Ibu bisa berkolaborasi atau interaksi bersama peserta didik kita. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan presentasi pembelajaran kita, kemudian diselipkan nih link LKPD ataukah link quiz. Nah, link quiz kita seperti apa? Kalau untuk mendesain itu kan di sini sudah banyak ya Bapak Ibu template-template yang Bapak Ibu bisa gunakan. Cuman supaya presentasi kita itu satu kali jadi untuk LKPD itu bisa kita pakai ini hyperlink. Dan bagaimana agar hyperlink itu tidak berganti slide, ini nanti akan saya jelaskan. Oke, gimana Bapak Ibu untuk kolaborasinya ini? Wah, saya coba lihat sudah berantakan di sini. Oke. Sudah ada Pak Muhammad Saki, luar biasa ini numpuk-numpuk ya. Kemudian di link selanjutnya, di lembar selanjutnya, oke. Ini sudah berantakan ya Bapak Ibu, saya juga sudah pusing lihatnya. Ya, jadi Bapak Ibu bolehlah, nanti pasti anak-anak kita atau siswa kita ini lebih heboh lagi pada saat berkolaborasi di LKPD kita atau slide presentasi kita seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tidak berantakan itu Bapak Ibu gunakan yang bisa berkomentar supaya ada interaksi juga di situ di slide presentasi kita bisa melihat. Nah, seperti itu. Oke, masih ada Pak Hamzah. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya Bapak dan Ibu. Tentunya Ibu Dr. Anda Coyati ya, Masya Allah. Nah, ini bisa kita kasih feedback. Jadi bisa berkomentar, bisa langsung sekaligus editing, ya, kemudian bisa sekaligus yang lainnya lah. Nanti Bapak Ibu bisa teknisi nih, bagaimana supaya mau buat berkelompok ini bisa ya, Bapak dan Ibu. Tinggal klik bagikan saja di sini, kemudian tambah nih akun siswa kita siapa saja, atau di tim, atau di kelas TOT itu bisa langsung bagikan tugas contohnya. Ini sangat mudah sekali menggunakan Canva. Jadi cukup satu aplikasi saja bisa untuk semua. Nah, sekarang ini Canva ini adalah tinggal kreativitas Bapak dan Ibu, sentuhannya. Tentu saja presentasi kita ini pun tidak semua bisa menarik perhatian. Kadang juga ada yang tidak suka dengan slide presentasi kita dengan mungkin dari warna, dari apa, tapi kan ini tergantung dari kreativitasnya masing-masing ya, moodnya gitu. Jadi tiap orang itu pasti berbeda-beda tampilannya dan memiliki ide-ide yang kreatif untuk membuat presentasi. Yuk kita sekarang stop ke sini ya, kita fokus ke layar lagi Bapak dan Ibu. Kita fokus ke layar bagaimana sih caranya membuat LKPD interaktif ya. Saya mulai dulu ya, yang baru. Kita mulai yang baru, klik yang presentasi ya, bisa di sini, boleh di sini, sembarang terserah, bebas. Nah, pada menu ini pertama tentunya pembukaan ya Bapak dan Ibu, openingnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan elemen. Kalau mau cari elemen-elemen apa, buku, binder, klip, atau yang lainnya, itu silahkan cari di elemen. Semua sudah ada di elemen. Contoh, cari kelas binder, atau amplop bisa, atau apapun di sini boleh berkreasi saja Bapak dan Ibu. Kemudian saya tambahkan nama atau mata pelajaran. Ya, sini dulu.
Kalau SD ya seperti ini ya. Namun nanti karena ada kurikulum baru, dia akan bermapel lagi. Tema 6, nama Bapak dan Ibu, kelasnya ya. Saya simpel saja ya Bapak dan Ibu, yang tujuannya ini yang saya mau perkenalkan adalah tools-nya. Tools hyperlink-hyperlink-nya. Nah, kemarin hanya saya sederhana buat, ternyata sudah ada yang banyak jauh mengeksplor. Dia menggunakan buat game edukatif. Wah, luar biasa sekali. Game edukatif sekaligus kuis, materi langsung sekaligus kuis di situ di presentasi mereka. Setelah ini saya buat tombol tools-nya ya, atau tombol menunya di sini. Bapak Ibu bisa cari tombol icon menu, banyak ya, menu back atau bukan menu ya, subjudulnya ini icon kotak shape atau kotak sama aja. Ini ya, saya pilih ini. Kemudian saya tinggal copy paste lagi untuk ketiga aja ada item. Ya. 3 item. Karena ada 3 item, kita siapkan ya halamannya 1, 2, 3. Nah, di sini kita bisa beri nama ya. Di kolom 1 ini tulis mungkin judul ya. Sampul boleh, cover. Kemudian kedua ini daftar isi mungkin ya, daftar isi. Nah, ketiga ini kita tulis materi. Ya, di slide 3 ini materi. Keempat adalah LKPD, lembar kerja. Kemudian ini ada exam atau kuis ya. Nah, saya cukup menggunakan 3 ini ya. Sedikit saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu explore. Saya berikan teks kecil aja ya, sesuai dengan ini lompatan slide-nya. Materi. Nah, materi. Oke, materi. Dan ini kita kelompokkan ya, Bapak dan Ibu, jangan pisah. Kelompokkan dengan yang di belakangnya, yang jadi background. Ini kita kelompokkan. Nah, oke. Kemudian kita copy paste dulu tulisannya lagi, supaya tidak berantakan. Saya pisahkan dulu ya. Nah, tulisan ini kita copy paste agar bentuk tulisannya dan ukurannya sama. Jangan lupa di blok Bapak Ibu atau dikelompokkan. Ini materi, kemudian kita tulis LKPD. Di bawahnya lagi kita tulis kuis. Nah, seperti ini. Ini kita kelompokkan. Untuk cara kelompokannya Bapak Ibu tinggal klik saja ya, kemudian pilih shift di keyboard. Ya, ini shift, pilih titik 3 lalu kelompokkan. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita mau hyperlink atau lompat dari materi ini ke slide 3. Caranya adalah Bapak Ibu cukup langkah pertama ya. Langkah pertama supaya tidak slide ini berpindah ke next ya. Ini kita harus gunakan background atau elemen ya. Ini saya pilih aja ini satu. Nah, ini tertutupi ya. Yang penting dia tertutupi dengan dasarnya ya, Bapak dan Ibu. Ini kan tertutupi ya, garis biru. Saya pindahkan ke belakang. Kemudian dari ini saya kelompokkan dengan yang ini ya, note atau kertas. Kita kelompokkan, kita hyperlink ini yang background-nya supaya nanti peserta didik kita tidak pada saat kita klik itu tidak next sendiri atau back sendiri. Ya, kita klik dasarnya ini, kemudian kita hyperlink, ada tombol tautan di sini. Dan yang dasarnya atau background-nya itu, ya dia tetap lompat ke halaman ini, ya atau halaman tidak melompat kemana-mana, cukup halaman ini.
Sehingga pada saat nanti peserta didik klik, dia tidak akan next sama back gitu. Tinggal materinya ini ya, materinya ini tinggal kita hyperlink. Titik 3 di sini ada hyperlink. Pindahkan ke materi. Nah, seperti itu. Kalau LKPD kita tinggal titik 3, kemudian kita pindahkan ke sini. Lalu kuis ya, kita titik 3, kita pindahkan ke slide kelima. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Ini kalau mau coba boleh klik tampilkan untuk coba dulu. Seperti ini ya. Nah, pada saat saya klik ini, dia tidak akan next ya, Bapak Ibu. Tidak akan next dan back. Tidak akan next dan back. Kecuali kalau kita klik materi, nah, dia akan lompat ke, ini masih kosong ya, tadinya. Dia akan lompat. Akan lompat ke materi. Coba saya untuk membedakan, saya pilih ini lagi. Selama dia tertutupi ini ya, Bapak dan Ibu, layarnya, dia harus tertutupi dengan satu efek background gitu. Kemudian ini ya, ini saya tulis sebagai materi, tulisan teks. Ini materi. Oke, materi ya, saya blok dulu. Saya kelompokkan tulisan sama background-nya, kelompokkan. Kemudian ini yang menjadi background, kita hyperlink ke halaman ini saja, halaman itu, halaman 3, supaya dia tidak berpindah ke halamannya. Gitu. Oh ya, harusnya ikutkan juga ya, ikutkan juga ininya. Habis ini kita kelompokkan, kemudian hyperlink ke materi. Untuk membuat tombol ke menu kembali, itu bisa kita cari di elemen, menu back, dan tulisan preview. Gitu. Ini ada tombol menu, ini ada banyak. Ini tadi yang saya gunakan ya. Saya mau pakai yang ini. Ini tombol menu, seperti ini. Kemudian tombol next, panah ya. Panah. Bapak Ibu bisa custom mau yang mana. Untuk previewnya ini, sekali lagi Bapak Ibu, dia tidak bisa di preview dalam bentuk yang GIF begini ya. Dia hanya bisa dalam bentuk gambar, tidak bergerak seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau pakai yang simbol yang bergerak ini, kemudian hyperlink, ini tidak bisa. Jadi pilih satu simbol yang mana saja, ini. Nah, bebas ya Bapak Ibu, pilih yang kreasi mungkin. Ini akan beralih ke next slide gitu. Nah, kita ambil ini, copy paste, pilih balikan aja. Oke. Nah, untuk menu, kita klik menunya, hyperlink ke sini. Nah, itulah fungsinya Bapak Ibu, fungsinya untuk memberi nama ya per slide kita, supaya tidak bingung, ini mau hyperlink kemana. Kita hyperlink ke daftar isi, ini kita hyperlink ke nomor 4 ya, karena ini halaman ketiga. Seperti ini. Oke. Apakah hyperlinknya ini hanya ke halaman? Ini bisa di hyperlink dengan form ya. Link form, link quizzes, link YouTube, pokoknya dalam bentuk link itu bisa. Dia akan berpindah ke tab baru. Misalnya ya, saya buat di sini channel YouTube ya, atau anak-anak menonton nanti di materi YouTube gitu. Saya buat simbol ini, klik here atau tuliskan klik icon ini untuk melihat video materi. Nah, Bapak Ibu mau sematkan di sini link YouTube ya. Ini saya cari dulu YouTube materi kelas 6. Kalau Bapak Ibu sudah punya link YouTube sendiri,
English is my bisa second language. disematkan link YouTube-nya. Ini saya bagikan, sematkan link YouTube. Nah, kemudian kita hyperlink dan sematkan copy paste di sini. Enter. Kalau dia sudah terkotak seperti ini ya, Bapak Ibu, berwarna abu-abu, artinya sudah berhasil menyematkan hyperlink-nya. Sekarang kita coba untuk tampilan ke slide ketiga. Ini tombol materi. Nah, ini tombol menu, maka kembali ke menu. Oh, berpindah slide, bentar. Ini belum saya perlink ya. Klik menu, pindah ke daftar isi. Pindah ke... Ya. Oh, sorry. Segera informasi ya, Bapak dan Ibu, untuk penempatan menunya jangan paling bawah. Ya, jangan paling bawah. Usahakan di atas-atas, karena dia akan terpencet tuh sama next video. Contoh saya kasih ini, tampilkan. Ini ya. Nanti jangan heran kok pindahnya ke slide ini, karena biasa slide menu dan next sama preview ini, Bapak Ibu taruh paling bawah, dia akan ini pindah ke halaman 4, terikut dia. Jadi kalau bisa letakkan ini di agak atas. Nah, saya klik menu, pindah ke materi, ya, klik materi, pindah ke sini, next, pindah lagi. Ini jangan ya, karena tidak ada tombol back-nya. Ini saya pilih link YouTube. Nah, dia akan pergi ke YouTube kita. Nah, ini YouTube materi. Seperti itu. Nah, kayak gini ya, Bapak Ibu. Inilah untuk presentasi interaktif. Jadi satu slide presentasi, Bapak Ibu bisa menggunakan ide. Tentunya banyak nih idenya. Mungkin Bapak Ibu bisa untuk kuis. Benar, salah ini bisa. Ketika Bapak Ibu buat kuis, pakai simbol ini benar dan salah. Dan ketika anak-anak klik benar, dia akan berpindah emoji ya tepat gitu. Misalnya saya pilih kuis di sini, tombol benar, ada salah gitu ya. Benar dan salah. Ini bisa kita hyperlink. Gitu. Hyperlink ketika jawabannya benar, mereka atau siswa kita klik, dia akan pindah ke sini dengan emoji ya jawaban benar gitu. Lalu ada tombol menu, kembali ke soal, back gitu, atau soal selanjutnya. Gitu. Itu bisa kita variasikan untuk presentasi. Jadi sekaligus sudah ada presentasi, sudah ada materi kita, bisa langsung buat juga langsung LKPD. Ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, karena waktunya juga kita saling lebih banyak diskusi ya di sini. Tentunya teman-teman duta belajar nih ya, banyak sekali idenya, boleh saling berbagi juga ke kita. Demikian Pak Jufri. Ya, atau ada yang mau ditanyakan, boleh? Yang resen? Link videonya Pak Jan, link videonya itu, ya, saya ulangi Pak Jan. Jadi link videonya kita sudah mengambil videonya, link YouTube-nya ya. Link YouTube kita sematkan di sini. Jadi kita klik dulu ikon yang mau dipakai klik ini. Ini ada tombol atau ikon hyperlink di sini. Nah, ini. Tuh. Usahakan Bapak dan Ibu yang paling banyak salah ini ketika mau tombol hyperlink, dasarnya atau background-nya jangan sampai lupa untuk disematkan ke halaman ini saja supaya ketika audiens kita klik dia tidak akan berpindah ke next gitu. Oke, saya lihat lagi ada pertanyaan atau resen. Mungkin Pak Jufri lagi istirahat juga ya. Lagi sakit. Siap, Bu Ika, siap. Saya kira ke belakang tadi, ke belakang. Oh, iya, siap. Ini ada pertanyaan tadi yang saya catat di atas, Bu Ika. Apakah untuk membuat presentasi ini bisa di-copy atau langsung buat di Canva? Dari Ibu Astukaresti. Nah, sekedar informasi seperti yang dari ya saya sampaikan Bapak dan Ibu, Canva ini bisa di-import. Misalnya Bapak dan Ibu punya PPT yang sudah jadi nih di perangkat kita, tinggal kita mau make over pakai hyperlink tadi di Canva tanpa di PowerPoint. Kalau di PowerPoint sih bisa juga ya Bapak dan Ibu.
Cuman kalau di Canva ini lebih menyingkat waktu lah kalau saya bilang. Agak lebih mudah dan simpel. Itu di sini ya, di beranda Bapak dan Ibu, klik buat desain, kemudian import file. Nah, silahkan masukkan ya, masukkan PPT Bapak dan Ibu. Ini saya ambil PPT-nya di sini. Dan presentasi ini bisa kita masukkan, sematkan video, video ya Bapak Ibu, bisa juga video. Itu kita harus download dulu. Audio pun juga bisa. Pada saat Bapak dan Ibu sudah merekam tadi dan bagikan linknya, hasil rekaman kita pun juga bisa dilihat ke anak-anak. Ini saya contohkan satu persatu dulu ya. Ini PPT masih dalam download. PPT saya di perangkat, kemudian saya ekspor, import masuk ya, import masuk ke Canva. Agak membutuhkan lama karena setnya memang agak banyak. Nah di sini, ini ya, ini semua dari PPT nih, PPT, kemudian video juga bisa kita make over editing di sini. Apalagi banyak sekali Bapak Ibu. Agak lama ya di sini Bapak Ibu untuk import masuknya, membutuhkan waktu. Nah, jadi kita bisa import dokumen, import PPT, serta ya Microsoft Excel. Nah, ini saya import masuk PPT. Pasti ada bergeser nih yang sudah kita desain di PPT, di apa? PPT. Nah, seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Ini ada yang bergeser nih pasti. Nanti kita perhatikan lagi. Ini di apa? PPT, ekspor masuk ke sini. Ini bisa. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau bagikan linknya, ya, bagikan linknya di sini hanya bisa melihat, namun juga mau bagikan sambil ada hasil rekamannya Bapak Ibu, kita ini pilih tampil dan rekam, ya, masuk ke studio rekaman, saya mulai merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang materi lingkaran. Ya, sebelumnya kalian telah mempelajari tentang bangun ruang. Nah, sekarang kita berfokus ke lingkaran. Contoh ya, Bapak Ibu, saya klik kiri supaya cepat prosesnya. Nah, link yang untuk dibagikan tadi hanya bisa melihat, itu akan tercover dengan video Bapak Ibu yang sudah direkam. Jadi anak-anak bisa melihat slide-nya, ya, dan juga bisa melihat penjelasan guru tanpa harus lagi bolak-balik ke YouTube, upload lagi ke yang lain, kecuali kita mau cari subscribe ya, boleh upload ke YouTube. Nah, ini kita salin tautannya, cari videonya. Ini untuk menyalin video. Bagaimana kalau misalnya mau salin presentasi kita tadi? Ya, saya klik harus simpan dan keluar ya, Bapak Ibu, simpan dan keluar. Oke. Nah, kemudian ini saya salin tautannya. Saya buka ya ke tempat lain. Seperti ini untuk bisa diedit nggak? Jadi perhatikan ya Bapak dan Ibu. Oh, ini bisa diedit. Hanya bisa lihat ya, dirubah. Kemudian kita beralih ke akun. Perhatikan untuk pembagiannya ya Bapak Ibu, apakah bisa diedit ataukah bisa dilihat. Nah, saya play. Mengapa ada play? Karena tadi di slide 1 kita ada merekam. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang materi lingkaran, ya, tentang bangun ruang. Nah, sekarang kita berfokus ke lingkaran. Contoh ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau mau di-slide-kan. Demikian mungkin Ibu Astuka Resti jawaban dari Ibu Ika. Selanjutnya Ibu Ika ada yang resen mungkin bertanya langsung dengan Ibu Ika.
Silakan kepada Pak Muhammad Riza, buka mic-nya Pak, bertanya langsung sama Ibu Ika. Silakan Pak Riza. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Riza. Saya ingin bertanya, apakah bisa kita membuat video rekaman live langsung? Selama ini kalau kita mau buat rekaman, misalnya pakai Bandicam itu kan, nah, apakah bisa di Canva juga? Misalnya kita mengambil dari layar gitu langsung kita mengambil di Canva, bisa nggak ya? Membuat video live. Langsung merekam kayak gitu ya Pak ya? Iya, merekamnya langsung live kita. Oh, rekam layar. Iya, bisa nggak? Oke, bentar. Saya di sini bentar ya Pak ya. Dulu. Ya, silakan Bu. Bentar ya Bapak. Oke. Apa tuh? Kalau di Canva itu, ya kalau di Canva itu kemarin saya gunakan ini. Kalau di Canva untuk merekam layarnya itu hanya di project ya. Tapi kemarin saya bisa loh dapat itu, tapi gimana ya? Ini saya share screen, masuk ke studio rekaman, dia ke proyeknya, ke proyek yang sudah kita bikin. Kalau untuk ini untuk merekam kayak screen recorder ya atau Facetune gitu ya, saya belum dapat sih Pak. Kalau ada teman-teman boleh silakan kalau misalnya dapat. Ini hanya untuk merekam ke project-nya, ke project Canva yang sudah kita buat. Seperti ini. Nyatakan dan buang. Bentar. Saya masuk ke studio. Ini harus saya minimize dulu ya. Kecilkan. Jadi seperti itu Pak, cuman bisa masuk ke project-nya. Kalau kayak untuk merekam layar, sepertinya belum upgrade atau mungkin kalau sudah upgrade pasti langsung bisa dieksplor lagi deh Pak. Demikian Pak Muhammad Riza, jawaban dari Bika. Terima kasih Pak. Kemudian ini kita juga ke resen yang kedua, Pak Dede Solihudin. Silakan Pak Dede Solihudin. Silakan unmute mic-nya Pak. Nggak bisa. Oh iya. Kalau ada pertanyaan Pak Dede Solihudin mungkin bisa di chat saja. Bisa sekarang Pak, udah diperbolehkan sama ini. Baik, ini terima kasih Pak Jupriyadi telah memberikan kesempatan. Ibu, gini, menarik sekali ya tadi yang presentasi yang diberikan oleh Ibu nih. Ini Bu, tadi pas di pemberian link Bu, pas kita link kolaborasi nih, kan tadi ada 2 kali memberikan link ya. Kalau misalkan ketika Ibu memberikan link yang kedua itu kan nggak bisa diedit. Nah, link yang pertama saya coba didiamkan, ternyata masih bisa diedit. Apakah ketika kita mengganti link-link yang awal tersebut itu nggak langsung reset ya Bu ya? Itu satu. Satu lagi, di Canva sudah kalau kita membuat kuis sudah bisa langsung dalam bentuk penilaiannya nggak? Nah itu. Terima kasih Bu. Baik, kalau misalnya mau membuat kuis itu belum ada yang secara otomatis ya kayak di Google Form itu.
kita hanya bisa manual, apakah 10 ataukah 100 nilai murid kita. Kemudian link yang tadi misalnya link pertama nih, saya berikan ke teman-teman, saya beri akses bisa edit. Kemudian tiba-tiba saya rubah lagi ke akses tidak bisa edit, otomatis teman-teman tidak bisa edit juga kembali gitu, tanpa harus memberikan lagi linknya. Satu informasi yang perlu teman-teman ketahui ketika membagikan presentasi ke anak-anak, dan presentasi itu ada lembar kerja diselipkan ya, di satu presentasi itu bisa edit, usahakan LKPD itu terpisah dengan yang mau ditampilkan. Karena kenapa? Ketika Bapak dan Ibu samakan dengan materi, ya, samakan dengan materi, dan bisa edit, itu materi sebelumnya itu Bapak Ibu bisa terganti. Nah, caranya seperti apa? Ini saya punya cara, ini mengatasi ya. Kita pakai hyperlink lagi nih. Cara mengatasi. Ini ya, yang tadi aja kita buat. Mana semua? Ya, ini ya contoh ini ya Bapak Ibu, ini Word ya. Saya mau ini lompat ke LKPD dari Canva sebelumnya. Ini bisa ya. Jadi saya kita buat LKPD, satu lembar baru dari LKPD sini. Tinggal Bapak Ibu buat LKPD baru ya. Kemudian kita hyperlink ke LKPD-nya. Bentar. Mana tadi bagiannya? Oh, ini saya belum tampilkan ya, sebentar. Aduh, sudah lagi. Ini ya, Bapak Ibu, hyperlink. Nah, ini Gamesware, LKPD TOT. Saya skip ke LKPD TOT ya, ini. Nah, pada saat saya tampilkan, ya, nanti. Dulu dia akan berpindah ke LKPD, itu LKPD TOT ya, ke LKPD TOT seperti ini yang luar kosong. Nah, seperti itu ya, kita import masuk. Nah, ini juga nih Bapak Ibu, ini yang menarik sekali ya, ini yang menarik, tombol resource. Nah, ini nanti ada di sekolah Bapak Ibu nanti ya, tombol resource. Saya lupa, hampir lupa, padahal ini jadi soalnya. Saya tampilkan dulu. Pada saat kita presentasi, ini ada tombol resource yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ya. Ya. Kalau Bapak Ibu tekan huruf D, itu layarnya akan buram. Oke, di keyboard. Nanti pada saat untuk presentasi saja ya, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat langsung quiz, kemudian ada efek-efek drumnya, klik icon D. Tekan lagi huruf D kalau mau berhenti. Kalau untuk konvertinya, oke, ini ya, hebat, benar. Ini kita bisa kasih efek-efek. Untuk gelembung ini ya, untuk gelembung efek transisi kita. Jika audiens kita ribut nih, kita bisa klik icon huruf Q. Dan Bapak Ibu ketika mau memberi quiz ya, quiz ini, huruf apa ya tadi ya? Bisa kita pakai timer. Angka 0 itu mungkin untuk 3 detik, angka 1 itu untuk 1 menit, ini timer mundur, itu mundur, angka 2 itu 2 menit, 3 begitu, dan seterusnya sampai 9, maksimal hanya 9 menit. Gitu. Kita bisa pakai timer, misalnya membuat presentasi, kemudian menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan ya LKPD-nya, itu bisa di sini. Ya seperti itu ya Pak ya. Demikian Pak Dede jawaban dari Ibu Ika. Ibu Ika, kita ambil pertanyaan lagi dari kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bunda Chan dari Papua barangkali ini, Bu Chan dari Papua. Pertanyaannya ada 2. 1, maksimal waktu video per slide itu apakah ada? Yang kedua, kapasitas memori Canva for Edu itu berapa ya Bu? Karena kita kan banyak membuat produk yang bersih foto dan video. Ini pertanyaan dari Bu Chandra. Mungkin Bu Chandra Papua ini.
Iya, baik. Terima kasih Bu Chandra. Jadi untuk video ini ya, ini tergantung nih kalau misalnya Bu Chandra mau masukkan, ini kamera saya nggak bisa aktif ya karena aktif di sini tadi. Ya karena Bapak dan Ibu mau menggunakan, misalnya mau masukkan video Bapak Ibu ke Canva, ya durasinya ada pernah saya ambil sekitar 30 menit, itu lama sekali untuk upload. Lama sekali upload. Jadi caranya adalah silahkan Bapak Ibu crop dulu. Itu tergantung sih, tergantung size untuk bisa masuk ke Canva. Sebenarnya untuk 5 menit bisa, 10 atau 30 menit itu bisa, tergantung dari besar size-nya. Dan lama masuk ke Canva itu juga butuh proses. Nah, kalau misalnya mau pakai video ya yang langsung dari Canva langsung, itu ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang sekian detik, tapi saran saya kalau mau menggunakan Canva itu jangan terlalu panjang-panjang videonya, yang sedikit aja. Gitu. Kemudian untuk kapasitas di Canva ini berapa? Saya terus terang Chandra pakai Canva ini sudah semenjak zaman-zaman VCT ya, pakai ini kemudian upgrade ke Canva for Edu, belum ada batasan dan ratusan juga saya gunakan, terutama saya gunakan untuk editing video kayak buat bumper itu saya pakai di Canva untuk combine-nya. Itu belum ada kapasitas berapa maksimal yang saya ketahui, mungkin sama seperti kayak sosial media ya, Facebook dan semacamnya itu tidak ada batasan di situ. Nah, nanti tinggal di searching lah, atau ada teman-teman yang bisa mencari informasi itu boleh silakan. Kalau untuk batasan di Canva ini saya belum ketahui berapa kapasitas maksimalnya. Tapi desain saya ini sudah ada ribuan, kita Chandra, ada video, ada campur, itu kayaknya ada masalah. Oke. Oke, demikian ya Bu Chan jawaban dari Bika. Bapak Ibu yang mungkin masih mau bertanya silakan raise hand, yang mau bertanya langsung. Kemudian di kolom chat ini ada yang bertanya namanya dia bilang namanya Redmi 9C. Jadi kita perlu download Canva dulu ya, Bu. Apa itu? Untuk apa? Pertanyaannya di sini, jadi kita perlu download Canva. Mungkin barangkali download Canva, kalau apakah ada aplikasi mau di-download atau tidak? Kalau di handphone perlu ya Bapak Ibu download itu kalau di handphone. Kalau misalnya mau di laptop itu tanpa mendownload bisa, dan ada juga sebenarnya aplikasi browsernya, aplikasi untuk browser apa. Cuman saya gunakan aplikasi dan juga membandingkan aplikasi dengan yang di browser sih. Sama-sama mau install aplikasi, mau install apa, itu sama-sama membutuhkan kuota tentunya. Tidak ada yang bisa dikerjakan secara offline kalau di Canva. Seperti itu. Ya, saya buka. Ini buka di kolom chat ini banyak yang minta tutorialnya katanya. Mungkin ada nanti di recording kegiatan kita hari ini. Halo, Bu Ika. Ini Pak, tadi agak hilang suaranya. Ya, sekarang masih putus-putus juga. Coba Pak, diulangi. Ini rata-rata yang saya lihat di kolom chat itu minta tutorial. Saya pikir apakah ada tutorial khusus atau dari recording kegiatan kita saja? Nanti di-share recordingnya, kalau mau minta video, nah ini motivasi saya nih buat lagi untuk Canva khusus. Ya, mudah-mudahan kalau untuk di YouTube itu sebenarnya sudah ada ya Bapak dan Ibu. Bisa carilah game interaktif dengan Canva, itu banyak di situ. Banyak yang sudah mengeksplor. Bisa cari, kemudian saya melihat ini terinspirasi dari apa ya? Dari teman-teman guru yang ada di grup Facebook, menampilkan hanya presentasi, penasaran bagaimana caranya, oh ternyata gunakan ini nih. Nah, saatnya ketika saya sudah mendapat
harus share ke teman-teman. Jadi tujuannya itu jangan pelit ilmu lah Bapak Ibu, keluarkan saja yang sudah punya. Jadi saya itu begitu Bapak Ibu, apa yang saya tahu itu saya keluarkan nih semua, tidak pernah ada yang simpan-simpan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada informasi juga untuk Canva ini, boleh deh saling share kita supaya tambah mahir nih untuk penggunaan Canva-nya. Jadi seperti itu Pak Jupri. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya masih ada di kolom chat Wika. Jika saat impor file ke Canva, kemudian tata letak tulisannya berubah, apakah masih bisa diedit atau diulang di Canva, Bu? Bisa diedit di Canva maupun di PowerPoint. Misalnya Bapak Ibu buat di Canva, kemudian import masuk menjadi PPT. Ini Bapak Ibu kalau mau save as presentasi kita ke PPT, cukup simpan, kemudian cari PowerPoint, ketik PowerPoint, itu sudah muncul, langsung tercover menjadi bentuk PPT. Kalau misalnya pada saat jadi bentuk PPT dan akhirnya tulisannya bergeser, itu masih bisa diedit. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Oh iya, betul. Jadi, ya untuk bocoran kuisnya itu ya simulasi diagram tadi apa gitu. Silahkan nanti di-explore lagi, nggak banyak kok Bapak Ibu, hanya 5 nomor. Kebanyakan tadi tombol resource nih untuk Canva. Kamera saya belum bisa dibuka. Oke, ada lagi Pak Jupri? Ini ada lagi, karena sambil menunggu yang mau bertanya langsung, sambil lagi kita dari kolom chat. Buka, apakah harus menggunakan Canva Pro Edu atau yang biasa saja untuk membuat persentase seperti tadi? Kalau untuk yang Canva Pro atau Canva biasa, itu ya untuk membuat presentasi tadi, ada batasan ya, Bapak Ibu, sekali lagi ada perbedaan untuk Canva Pro dengan Canva, bukan Canva Pro sih, Canva Pro Edu ya. Canva Pro Edu dengan alat Canva biasa. Ada perbedaan, tentunya untuk menggunakan itu pasti ada batasannya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ini sudah mengajukan berkas dan ditolak ya, atau ditalak langsung, ya ditolak sama Canva untuk jadi akun Pro Edu, jangan khawatir, Bapak Ibu cukup masuk di kelas TOT saja, itu pun bisa jadi Canva Pro Edu, bisa akses semuanya. Gitu. Ada lagi, Pak Jupri? Saya lihat dulu kolom chat. Ini ada yang bertanya absen, Bu. Absen lokakarya atau? Untuk absen lokakarya itu sama dengan webinar. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih ya lokakarya keberapa atau workshop keberapa yang diikuti. Nah, tokennya saya sudah berikan ke link chat. Tokennya nanti juga saya berikan ke grup. Harapan kami ini adalah, kami nggak mau buat soal susah ya. Harapan kami ini banyaklah generasi penerus atau lebih banyak lagi pandu digital dari JSDI. Nah, supaya nanti teman-teman bisa berkolaborasi dengan kami membawakan materi nih di Kominfo. Nanti kami kontak-kontak lagi deh siapa nih yang mau membawakan materi, asalkan sudah badge merah. Syaratnya itu sudah badge merah. Ketika Bapak Ibu sudah ada update ilmu yang new, yang fresh, mau di-share ke kami, boleh calling saya. Nanti kalau ada jadwal dari Kominfo untuk mempersilakan JSD, nanti kami calling balik untuk membawakan materi. Gitu. Oh ya, saya buka. Ibu Kain, karena tidak ada yang resen di pertanyaan kolom chat juga sudah saya ambil semua. Apakah masih ada materi Ibu Ika atau sudah? Sebenarnya sudah tidak ada ya, mudah-mudahan tercover semuanya Bapak Ibu untuk RPP. Kalau RPP tidak perlu lagi lah diajar untuk guru-guru ini. Kalau RPP sudah makanan sehari-hari kita, tinggal cara mendesain kita di RPP menggunakan Canva seperti apa sekreatif mungkin. Kemudian untuk LKPD, banyak sekali LKPD yang Bapak Ibu gunakan, aset-asetnya silakan dieksplor. Presentasi interaktif ini yang harus saya lebih eksplor lagi ke teman-teman, karena kalau hanya slide-slide biasa dan goyang efek animasinya tuh masih umum ya, namun yang untuk mengakali presentasi kita menjadi interaktif itu seperti apa yang saya bagikan ke teman-teman. Gitu. Kalau untuk lokakarya memang hanya salah satu Bapak Ibu pilih, jangan sampai salah satu ya Bapak Ibu. Ketika masuk token
token Lokakarya 1, ternyata Bapak Ibu daftar yang Lokakarya kedua, itu salah tokennya pasti. Satu saja. Oke, saya berikan ketiga token nih, jangan sampai salah kamar. Selesai juga di sebelah, ya. Ini saya berikan 3 token sekaligus. Sesuai dengan kelas yang dipilih tadi. Ya, sesuai dengan kelas yang dipilih, ya Bapak Ibu gitu. Kalau kita ini kelas 1 pertama. Kelas 1. Iya. Ya, sukses ya TOT-nya, kita belajar, mudah-mudahan lancar lah ya. Ini tergabung juga nih pesertanya yang sudah TOT Duta Belajar, dan nantikan untuk teman-teman segera informasi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan badge merah yang hari ini dan sebelumnya dan belum tercover menjadi TOT, akan kami adakan lagi TOT khusus yang mendapatkan badge merah. Itu TOT Canva. TOT Canva dari JSDI yang khusus sudah badge merah. Ya, jadi jangan keluar dari grup ya. Kalau yang sudah badge yang sudah TOT ya tidak perlu lagi, tinggal jalankan saja. Lanjutkan saja TOT-nya. Yang belum, nah nanti kan kami akan panggil yang sudah badge merah. Seperti itu. Saya pikir begitu Bapak Ibu. Mungkin Bu Ika, kalau karena sudah tidak ada yang paling bertanya tentang apa, mungkin bisa ada close statement untuk kegiatan kita hari ini. Mic-nya Ibu Ika, mic-nya Ibu Ika. Baik. Terima kasih Pak Jupri ya yang sudah membantu saya ini, kalau saya ada kendala telepon Pak Jupri langsung. Oke, standby Bu, walaupun sakit ini ya. Terima kasih banyak ya Pak Jupri. Saya hanya mengucapkan kepada teman-teman di sini, intinya saya tidak menggurui, tentunya ada banyak teman-teman lebih jago daripada saya. Saya hanya membagikan apa yang saya ketahui gitu. Jadi Bapak dan Ibu jangan pernah berhenti untuk share ilmu ya, jangan pernah takut untuk share ilmu apapun itu kepada teman-teman kita, karena ilmu itu sebenarnya untuk dibagi, bukan untuk dinikmati sendiri ya. Semakin tinggi ilmu kita, akan jatuh juga ketika kita hanya menikmati diri sendiri, tidak saling berbagi ke orang lain. Itu saja dari saya, semangat untuk teman-teman dan mudah-mudahan lolos semua menjadi badge merah. Terima kasih banyak Bu Ika, materi yang luar biasa hari ini untuk Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu peserta Lokakarya sore ini, dan selamat yang sudah lulus menjadi badge merah. Selamat bergabung di Pandu Digital.